Sedih banget pemirsa, data positif corona di Indonesia sudah tembus angka 200.000 kasus. Seiring dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena ancaman resesi ekonomi. Tingginya kasus corona di Indonesia membuat tenaga medis makin kewalahan. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI secara mengejutkan merilis sudah lebih 100 dokter meninggal karena COVID-19. Lemahnya protokol kesehatan di rumah sakit, minimnya tes kesehatan dan lambatnya penentuan hasil tes COVID-19 berkontribusi pada tingginya corona di Indonesia. Berdasarkan data WHO, bulan Agustus saja kasus positif corona di Indonesia tercatat 66.420 kasus atau naik 28% dibandingkan bulan Juli. Jakarta dan Jawa Timur menjadi daerah penyumbang tertinggi kasus positif corona. Angka ini dikhawatirkan hanya fenomena gunung es dan kasus sebenarnya jauh lebih tinggi, seiring rendahnya angka pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Tingginya kasus corona di Indonesia membuat tenaga medis kewalahan dan hampir putus asa karena terus berjibaku tanpa henti menghadapi pasien corona yang terus bertambah sejak 6 bulan lalu. Saat ini lebih menyeramkan ya Mbak. Jadi sekarang pasien-pasien itu semakin banyak yang datang, pasien yang makin bodoh amat, makin mengabaikan protokol kesehatan, dan malah masih ada yang tidak percaya COVID. Rumah sakit Kartika Pulomas menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Namun saat ini, ruangan khusus seperti ruang ICU dan ruang isolasi dipenuhi pasien COVID-19. Untuk mengurangi beban rumah sakit, 4 kontainer berdiri di halaman rumah sakit Kartika Pulomas yang berfungsi untuk menangani pasien COVID-19. Tak hanya rumah sakit Pulomas, ketersediaan ruang khusus rawat inap di rumah sakit rujukan pemerintah Jakarta jumlahnya terus menipis. Dari total 32 RSUD di wilayah DKI Jakarta, hanya tersisa 187 ruang isolasi, 41 ruang HCU, dan 12 ruang ICU. Bahkan ruang HCU atau High Care Unit untuk penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit hanya tersisa 1 unit saja.